Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra dari Universitas Islam Riau, jurusan Kriminologi kelas 4A. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pencemaran Lingkungan oleh Sampah. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pencemaran juga dapat dikatakan berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan, yang salah satu contohnya adalah sampah. Berikut jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik, sampah yang dapat diurai. Sampah organik yaitu yang sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik, sampah yang tidak terurai. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik, mainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sampah alam. Yang kedua, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Yang ketiga, sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Yang kedua, sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun kering di lingkungan pemukiman. Yang keempat, sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil pencemaran manusia seperti feses dan urin. Yang kelima, limbah radioaktif. Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan kehidupan dan juga manusia. Dampak sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti pemukiman, pembelajaran, rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran air. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi, terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tumpukan sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya. Yang keempat, gangguan estetika. Lahan terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Yang kelima, kemacetan lalu lintas. Lokasi penempatan sarana atau prasarana pengumpulan sampah yang biasanya berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan, dan lain-lain, serta kegiatan bongkar muat sampah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Dampak sosial. Hampir tidak ada yang akan merasa senang dengan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat pemukiman, karena tidak jarang menimbulkan sikap menentang oposisi dari masyarakat dan munculnya keresahan.
Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampak sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Yang pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Ketiga, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan. Yang kelima, infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Upaya-upaya dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, melakukan metode pembuangan dan penimbunan. Yang kedua, melakukan metode daur ulang. Yang ketiga, melakukan metode penghindaran dan pengurangan. Peran pemerintah dalam menangani sampah. Kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan oleh pemerintah pusat karena mempunyai cakupan nasional. Kebijakan pengelolaan sampah ini meliputi penetapan instrumen kebijakan, mendorong pengembangan upaya mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang sampah dan mengganti, pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan, pengembangan teknologi, penanganan sampah, penetapan lokasi pengelolaan akhir sampah. Berikut kesimpulan dari makalah saya. Sampah merupakan material sisa yang tidak dapat diinginkan setelah berakhirnya sesuatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi bisa dikaitkan dengan polusi. Berikut saran untuk menjaga lingkungan yang saya ambil dari makalah ini. Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Walaupun kadang harus dihadapkan pada mitos tertentu, peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan. Karena jika tidak, maka para perusahaan lingkungan akan terus merusak sumber daya. Baiklah, sekian presentasi dari materi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.